Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anakku semua? Semoga kalian tetap bersemangat, selalu menjaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang saya banggakan, pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku. Adapun pembelajaran 1 dan 2. Materinya adalah jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Kemudian alat musik ritmis. Dan yang ketiga adalah alat ukur panjang. Dan yang terakhir adalah musyawarah. Baiklah anak-anakku, sebelum kita pembelajaran dimulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, kalian perhatikan gambar berikut. Ya, kalian amati terdapat benda apa saja yang di sana. Oke. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Nah, benda itu sendiri apa? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa di sini adalah berat. Massa bisa diukur dengan cara ditimbang. Ya. Benda apapun, ya, seperti pada manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang terdapat pada gambar, ini juga dinamakan sebagai sebuah benda. Tapi bukan benda mati, melainkan benda hidup. Nah, ya. Selanjutnya, batu, gelas, buku, ya. Kemudian warung yang ada di gambar ini juga termasuk benda, tapi dinamakan benda mati atau benda tak hidup. Ya, baik. Perhatikan ini. Benda menurut jenisnya, kemudian menurut sifat fisiknya, dan yang ketiga adalah ciri-cirinya. Kalau menurut jenisnya, yaitu nanti ada dua macam. Yang pertama adalah benda hidup, dan kedua benda tak hidup atau benda mati. Sedangkan sifat fisik meliputi ukuran, kemudian bentuk, kemudian warna. Dari ciri-ciri benda terdapat mempunyai massa dan menempati ruang. Itu ciri-cirinya. Ya. Sekarang kalian perhatikan. Iya, gambar apakah ini? Iya, kelinci, radio, lagu, minyak, cahaya, ember, dan api. Nah, menurut kalian, yang termasuk benda hidup yang mana? Iya, kelinci. Benda tak hidup, radio, botol minyak, dan ember. Nah, bagaimana dengan lagu, cahaya, dan api? Nah, cahaya, api atau panas, dan suara atau lagu itu bukanlah benda karena tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang. Ya. Oke. Pengelompokan benda berdasarkan sifat fisiknya. Yang pertama, ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang, juga ada yang pendek. Ini contoh-contohnya. Kemudian yang kedua adalah bentuk. Bentuknya ada yang segitiga, ada yang lingkaran, ada yang persegi, dan ada juga
yang tidak beraturan. Kemudian yang ketiga adalah tentang warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Ada biru, kuning, hijau seperti pelangi. Ya, kita lanjutkan. Benda yang terbuat dari kayu. Ini juga termasuk hidup atau mati? Ya, benda mati atau benda tak hidup kalau sudah menjadi kayu. Kayu itu adalah bagian dari pohon. Pohon ini termasuk benda hidup semasa dia ditanam di tanah. Kemudian bagaimana cara memperolehnya? Yang itu dengan cara menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda, ya, yang berkayu itu tadi yang digunakan. Bagaimana keunggulannya? Keunggulannya yaitu mudah dibentuk dan kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Ini keunggulannya, ya, bisa bertahan lama. Kemudian kelemahannya, mudah terbakar, mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Tapi kelemahan ini bisa kita atasi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara direndam di air. Ya. Jadi di situ nanti serangga atau rayap-rayap itu tidak lagi menggerogoti, ya, kayu yang sudah direndam. Jadi nggak bisa lagi, ya. Contoh benda yang terbuat dari kayu, kira-kira apa, nak? Ya, lemari, kayu, kursi, meja, pensil, dan rak buku. Ini adalah benda-benda atau alat rumah tangga yang memanfaatkan pohon atau benda-benda yang terbuat dari kayu. Ya, kita lanjutkan. Kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Nah, bagaimana caranya supaya penebangan ini tidak dikatakan penebangan liar? Yaitu dengan cara meminta izin. Kemudian caranya menebang pun harus tebang pilih, di mana pohon-pohon yang sudah tua atau sudah umurnya melebihi itu bisa dipotong atau ditebang, kemudian bisa diganti dengan tanaman yang baru. Kita melanjutkan musyawarah seperti pada gambar, ya. Teman-teman kalian ini sedang bermusyawarah. Apa sih musyawarah itu? Yaitu tujuannya membahas bersama suatu masalah untuk mencapai mufakat. Adapun ciri-ciri musyawarah, yang pertama yaitu setiap siswa dibenarkan ikut serta dalam musyawarah untuk mengambil keputusan. Jadi setiap peserta musyawarah itu, ya, boleh untuk mengambil keputusan. Yang kedua, setiap peserta musyawarah boleh mengeluarkan pendapat, pikiran, dan pandangannya. Yang ketiga, yaitu setiap peserta musyawarah memberikan pendapat yang baik dan tidak bertentangan dengan kepentingan bersama. Dan yang keempat adalah apabila mufakat telah tercapai, maka setiap peserta musyawarah wajib dengan ikhlas menerima keputusan. Jadi, keputusan ini berdasarkan keputusan bersama. Oke. Sekarang kita beralih pada alat ukur panjang. Perhatikan, apa ini namanya?
penggaris. Apa manfaatnya? Mengukur panjang buku penggunaannya. Ya. Yang kedua, apa ini? Iya, medlin atau meteran kain, itu boleh. Ya. Gunanya yaitu untuk mengukur panjang kain. Sekarang perhatikan gambar yang ketiga. Nah, kira-kira apa ini? Ya, meter roll atau roll meter. Digunakan untuk mengukur panjang tanah bangunan. Dan berikutnya adalah meteran saku yang digunakan untuk mengukur panjang kayu. Benda yang akan kita ukur panjangnya kita tentukan dengan menggunakan alat ukur. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang berbeda dengan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi badan. Ya. Jadi dalam pengukuran itu tergantung pada benda yang akan diukur atau yang akan ditimbang itu, ya. Hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Yang pertama, berapa sentimeter? 3, 7, 10, 6, 12, dan 11. Nah, bagaimana cara pengukurannya? Yaitu dimulai dari angka 0, ya, dalam pengukuran. Baiklah anak-anak, sekarang kita beralih pada kegiatan bermusik, yaitu mengenal alat musik. Alat musik apa saja itu? Ya, yaitu alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Yaitu alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Nah, contohnya alat musik apa saja? Kira-kira ini namanya ya kastanyet. Ya, dengan cara ditekan. Kemudian kendang, tamborin, marakas, dan yang terakhir adalah triangle. Nah, ini adalah alat musik ritmis. Nah, bagaimana cara memainkannya? Nah, sekarang kita pelajari. Nah, kita berlatih memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol. Apa simbolnya? Nah, ini ketukan kuat, ya. Kemudian ketukan sedang, diketukan gini. Ketukan satu, ya. Ini ketukan lemah. Ketukan 2, ketukan 5. Ini lebih keras. Nah, ini dinamakan cara memukul pola ketukan. Nah, nanti kalian bisa coba di rumah, ya anak-anak ya. Baiklah anak-anakku semuanya, mungkin pembelajaran kali ini kita cukupkan di sini. Nanti kita lanjut pada pembelajaran berikutnya. Untuk itu kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, semoga apa yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Pak Adi berpesan, kalian tetap sholat tepat waktu.
dan mengaji. Dan begitu pula kalian sempatkan untuk melakukan sholat duha di pagi hari. Baiklah anak-anak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.